Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Permata Intan dengan NIM 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema putaran beserta pembuktiannya. Nah, teorema putaran berbunyi sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putar. Nah, pertama saya menulis diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui misalkan G atau garis G adalah sebuah garis di R2 dan alfa merupakan besar sudut putar. Kemudian yang akan dibuktikan sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putar. Oke, nah sebelumnya itu terdapat garis G yang telah diketahui garis G, kemudian titik P dan sudut alfa. Pembuktian. Langkah 1. Misal, garis G adalah sebarang garis di R2, telah diketahui. Kemudian langkah 2, misal P ini adalah titik pusat putaran, kemudian P ini tidak sama dengan garis G atau tidak merupakan anggota dari G, seperti itu. Kemudian langkah 3, misal alfa adalah besar sudut putar. Misalkan R, P, alfa adalah notasi putaran dengan titik pusat P dan sudut putar alfa. Pertama, saya melukis garis G aksen yang merupakan hasil putaran dari garis G. Nah, di langkah 5 ini saya ambil sebarang titik di R2, misalnya adalah titik A dan B anggota G dan A tidak sama dengan B. Saya ambil titik A di sini, titik B di sini anggota G, tapi A dan B itu tidak sama dengan gitu ya. A tidak sama dengan B. Selanjutnya, berdasarkan definisi putaran dengan titik pusat P dan sudut putar alfa A sama dengan A aksen, sedemikian sehingga PA sama dengan PA aksen dan besar sudut APA aksen sama dengan alfa. Kemudian, berdasarkan definisi putaran juga, putaran dengan titik pusat P dan sudut putar alfa B sama dengan B aksen, sedemikian sehingga PB sama dengan PB aksen dan besar sudut B, PB aksen sama dengan alfa. Dimana saya itu akan menentukan putaran gitu, putaran dari A untuk menjadi A aksen dan B untuk menjadi B aksen. Dan caranya ya kita menggunakan jangka, dimana titik P ini kita sampai ke titik A ini, kemudian saya itu dengan bantuan sudut yang diketahui tadi sehingga diperoleh garis ini. Nah, kemudian ini kita tentukan segini ukurannya, kita letakkan di A ini. Nah, sehingga terdapat A aksen di sini. Kemudian B juga seperti itu. Dari titik pusat P, yaitu di sini ya, pusat P-nya di sini, kemudian di sini diukur, kita berbantuan sudut alfanya ini, diperoleh garis ini. Kemudian kita tentukan segini dan diperoleh B aksennya di titik sini. Kemudian langkah ke-8, konstruksi garis G aksen yang melalui A aksen dan B aksen, sedemikian sehingga A aksen, B aksen anggota G aksen, langkah 6 dan 7. Kemudian ini kan ada A aksen, B aksen, saya tarik garis seret. Nah, diperoleh garis G aksen ini. Oke. Kemudian ini misal G dan G aksen berpotongan di titik G, di titik Q. Nah, ini kan garis G dan garis G aksen kan terdapat perpotongan ya. Nah, perpotongan ini saya namakan perpotongan di titik Q. Lanjut, kemudian saya melukis garis yang sejajar dengan G dan melalui P, misal garis H. Nah, pertama saya buat sebarang garis T yang melalui P dan memotong G di C. Nah, saya buat garis T yang melalui P, oke, dan memotong garis G di C. Jadi ini ya, saya buat garis T, ini namanya garis T, kemudian melalui P dan memotong garis G di titik C. Oke, kemudian langkah ke-12, saya buat sudut berseberangan dalam dengan sudut C, misal sudut DPC, sedemikian hingga sudut DPC kongruen dengan sudut C. Nah, saya buat sudut berseberangan dalam tentunya pertama di sini di titik C ini tadi ya.
ini. Kemudian di sini juga. Nah, untuk menentukan D ini saya berbantuan dari sini. Oke. Nah, kemudian diukur di sini. Nah, diperoleh ini. Diperoleh titik D ini. Oke. Buat garis H melalui P dan D sedemikian hingga H sejajar G. Nah, kemudian saya buat garis H dari situ. Nah, buat garis H melalui P, tentunya melalui P dan D yang telah ditentukan tadi karena saya buat sudut berseberangan ini sama ini. Kemudian diperoleh titik D, saya tarik garis H melalui P dan D. Oke. Nah, sehingga H itu sejajar dengan garis G. Garis G sejajar dengan garis H. Selanjutnya, melukis garis H aksen yang merupakan hasil putaran garis H. Nah, langkah 14, ambil sebarang titik di R2, misal E anggota H. Saya ambil titik nih di R2, yaitu titik E, kemudian anggota dari H. Selanjutnya, berdasarkan definisi putaran dengan titik pusat P dan sudut putar alfa E sama dengan E aksen, sedemikian hingga PE sama dengan P aksen dan besar sudut EP E aksen sama dengan alfa. Kemudian saya konstruksikan garis H aksen yang melalui P. Nah, saya konstruksikan garis H aksen kemudian melalui P dan E aksen. Nah, sebelumnya itu saya buat putaran terlebih dahulu di sini. Dimana untuk menentukan E aksen kan kita harus berbantuan jangka ya dari sini. Nah, di sini saya set terlebih dahulu, kemudian diperoleh yang kecil ini. Sehingga diperoleh segini ukurannya. Oke, kita terapkan di sini. Sehingga terdapat E aksen di sini. Oke. Lanjut. Setelah itu konstruksi ya, konstruksi garis H aksen yang melalui P, garis H aksen yang melalui P dan E aksen sedemikian sehingga P anggota E aksen, P dan E aksen merupakan anggota dari H aksen. Ini sama ini tuh anggota dari H aksen. Oke, itu dari langkah 15. Kemudian langkah 17, karena putaran merupakan isometri yang mempertahankan kesejajaran, maka garis G dan garis H itu sejajar dari langkah 13. Kemudian 18, saya misalkan, misal G dan H aksen merupakan garis transversal karena, G aksen dan H aksen merupakan garis transversal. Nah, G aksen ini dan H aksen ini merupakan garis transversal karena apa? Karena dia itu memotong dua garis yang sejajar, garis G dan garis H. Oke. Kemudian langkah ke-20, besar sudut EPE aksen sama dengan besar sudut PFC. Besar sudut PFC. Oke, karena dia sudut sehadap. Kemudian besar sudut PFC sama dengan besar sudut BQB aksen, yaitu di sini BQB aksen juga sudut sehadap. Kemudian didapatkan sifat transitif di mana besar sudut EPE aksen, besar sudut EPE aksen sama dengan besar sudut BQB aksen, yaitu nanti sifat transitif dari langkah 20 sama 21. Sehingga langkah 23 diperoleh besar sudut BQB aksen sama dengan alfa karena besar sudut EPE aksen sama dengan alfa dari langkah 15 di sini. Oke, terbukti bahwa sudut yang dibentuk garis dan hasil putaran garis sebesar sudut putarnya. Nah, ini kan tadi ya ada garis G, kemudian diputar ke garis G aksen sehingga hasil putaran garis tersebut sebesar sudut putarnya. Terima kasih, sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.